Bolehkah Al-Asmaul Husna kita jadikan zikir setelah salat? Misal, Ya Rahman, Ya Rahim 33 kali dan seterusnya. Apa itu zikir? Supaya kita pahami dulu. Apa itu zikir itu kan? Setelah kemudian kita paham maknanya, kemudian baru kita bisa simpulkan. Zikir itu segala aktivitas yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan jenis zikir yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Misal, membaca Al-Qur'an itu bagian dari zikir. Bagian dari zikir, karena Al-Quran pun disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Posisi paling kanan di pertengahan. Sungguh kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Quran itu pun bagian dari zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, kalimat mengingatnya menggunakan zikir. Jadi penghafal Quran itu sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu bagian dari zikir. Ya, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguh saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya, maka sembah. Maka dirikanlah salat sebagai zikir kepada saya. Jadi ketika kita sedang salat, sedang berzikir. Berdoa itu bagian dari zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya, dan sebutlah Allah Rabbmu di dalam jiwamu dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan ketawaduan, kekhusyuan tanpa harus menjaharkannya secara berlebihan. Jadi ketika Anda sedang berdoa, Anda sedang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi amalan pasca salat yang Anda tanyakan itu pun bagian dari zikir. Karena itu disebutkan langsung di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara berzikirnya? Kita akan lihat. Ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan zikir itu bisa baca Al-Qur'an, kan? Bisa menghafal Quran, bisa berdoa, bisa juga menggunakan kalimat thayyibah. Bisa kalau saya urutkan dengan cepat misal saja. Baik. Dan di sini nanti fungsi Al-Asmaul Husna bisa ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Misal, kita turunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai mengerjakan salat, maka zikir pertamanya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda temukan di hadis Muslim nomor hadis 591. Maka diucapkan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada Al-Asmaul Husna di situ? Ada kalimat Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian turun lagi, misalnya hadis Muslim, hadis yang sama nomor hadis 593. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teruskan lagi, misalnya hadis Muslim nomor hadis 597. Sebutkan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masing-masing 33 kali, kan? Kemudian setelah itu terdapat Rasulullah SAW kemudian membacakan ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Kursi itu, ya, Al-Kursi, Quran surah Al-Baqarah ayat 255, posisi paling kiri di pertengahan. Kita temukan di An-Nasa'i misalnya bagian yang keempat halaman 99. Setelah itu beliau teruskan membaca 3 surah yang terakhir, ya, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, gitu kan, kemudian An-Nas. Itu didapatkan di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1523. Kemudian setelah itu beliau berdoa. Ini di antara contoh doanya ada di Ibnu Majah. Ibnu Majah nomor hadis 925. Ini yang paling pendek. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu contoh yang paling pendek. Nah, yang paling menarik saat ini masuk dalam posisi doa ini adalah pernah dilukiskan. Nanti kita akan temukan di kitab ini. Kita akan bacakan. Adalah pernah seorang sahabat Nabi kemudian berdoa pasca salat itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut Al-Asmaul Husna, membuka dengan nama puncak tertingginya. Disebut Asmaullahil A'zam. Nama-nama Allah yang paling tinggi yang jika dibaca dengan nama-nama itu, maka nanti kalimat hadisnya doa segera dikabulkan, permintaan akan diberikan. Maka dia bermohon kepada Allah, ya. Allahumma innaka antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Terdengar oleh Rasulullah SAW, dikatakan pada orang ini,
Dari mana kamu tahu doa tersebut? At-tadri, tahukah engkau? Itulah nama-nama Allah yang tertinggi. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Wa idza su'ila biha a'ta. Itu nama-nama Allah tertinggi puncaknya. Kalau dimintakan di awal dengan itu, doa kamu akan segera dijawab, permintaan kamu akan dikabulkan. Maka silahkan ya, mengambil kias dari amalan itu, Anda boleh sebutkan. Ya, misal, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai, misal Anda punya kesulitan, sebut ya Al-Fattah, ya Allah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah. Boleh minta pakai bahasa kita. Tidak harus pakai bahasa Arab. Kalau doanya ada dari Nabi langsung, spesifik terkait kebutuhan kita, minta dengan lafadznya, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak mengalaminya, di zaman Nabi nggak ada, misal anak antum sedang ujian di SD, zaman Nabi kan nggak ada ujian SD, ya. Anda boleh menggunakan bahasa Anda. Ya Allah, ya Alim, ya Alim, ya Alim, engkau pemilik pengetahuan, engkau pemilik ilmu, segala ilmu berasal darimu, dicurahkan kepada engkau yang engkau kehendaki. Mohon ya Allah, berikan kemudahan pada anak hamba ya Allah. Jadikan ilmunya bermanfaat, yang mendekatkan dirinya kepadamu ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Minta, boleh itu. Sebut, jadi sesuai kebutuhan kita. Jadi jangan sampai Anda misalnya menyampaikan sesuatu yang Anda sendiri nggak butuh. Ya, coba lihat kan, kalau Anda punya masalah, mohon sifat kesabaran, ya Allah ya sabar, ya Allah ya sabar, ya kan? Anda punya persoalan tadi, ya Al-Fattah. Anda butuh rezeki, ya Razzaq. Jadi nggak harus semua disebutkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Al-Malik, ya Al-Qudus. Itu kan? Masya Allah, begitu Anda nggak punya masalah, Anda minta, ya sabar, ya sabar, ya sabar. Baik, Anda minta sabar sama dengan minta masalah. Sama dengan minta masalah, gitu kan? Baik. Jadi, dalam beberapa hal, kami katakan, silahkan, boleh itu dilakukan. Dan semoga diberikan pahalanya, tapi catatan kami, alangkah lebih baik bila terkait dengan kebutuhan yang dimaksudkan. Walaupun tidak salah kalau ingin menyebutkan, memperbanyak kalimat-kalimat tadi. Jelas di sini?